Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mau materi, Ustadz ada sedikit gamenya ini. Jadi kalian silakan tebak gambar ini, mulai dari Habib ya. Gambar. Oh, oke. Kelihatan? Oh, Ya. Guguk. Kelihatan. Kelihatan. Habib itu gambar apa, Habib? Gambar tadi, weh. Gambar apa tuh, Habib? Hah? Gambar apa? Gambar apa, Habib? Gambar apa? Nice Bintang, gambar. gambar apa itu bintang? Baru, spesies baru. Gambar anjing. Anjing. Gila, gambar apa? Spesies baru, Tat. Anjing. Spesies Anjing. Jauna, baru. gambar apa, Jauna? Anjing. Anjing. Oke, kita lihat apakah benar ini anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ini adalah burung. Salah galau. Burung. Betul tadi Habib. Sekali Betul lagi. Habib tadi. Spesies baru. Carisa, ini gambar apa, Carisa? Gambar ini spesies baru. Ayam. Anjir. Baruna ayam. Dava apa nih? Carisa apa, Carisa? Ayam burung. Burung. Neng apa, Neng? Itu apa sih namanya, ya Allah? Singa berkepala beruang. Singa berkepala beruang. Jauna apa itu, Jauna? Singa berkepala beruang. Nah iya udah tahu beruang tadi. Aku lupa. Beruang. Aksa apa itu, gambar apa Aksa? Kuda. Kuda. Oke, kita lihat sama-sama. Apakah itu kuda? Apakah itu Gambar. burung? Kita lihat Siapa yang sama-sama gambar? ya. Tidak usah dicoret-coret. Elang. Ya, tidak usah dicoret, nak. Tidak, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa di cewek tuh kabur. Betul. Yes, tikus mantap. Ini Mantap. gambar hamster. Salah ya, bukan singa ya. Uyurat. Ya, berkepala hamster. Oke, satu lagi. Mamut itu Mana tadi? bukan hamster. Nah, ini gambar apa ini? Ini kucing, Dad. Kucing. Ada yang gorila, kucing, baruna kucing. Jangan apa? Ada bingung. Nazwa. Trenggiling. Ekila apa Ekila? Kucing. Rani apa Rani? Anak itu Tan. Ustaz, Bintang apa bintang? anak itu Bella Tan. Apa? Tat. Burung. Burung. Burung berkepala kambing. Kita lihat sama-sama Ustaz, ya. anak burung merpati Bella Tan. Sapi. Kita sama-sama lihat. Burung. Merpati, merpati. Ya, kita lihat. Gorila. Lion. Merpati. Salah galau ya. Astaga. Ini adalah King Kong, gorila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, jazakallah Habib. Ustaz sampaikan materi ini. Ustaz akan sampaikan dulu ada sebuah kisah tentang sahabat, bahwasanya mengenai tentang takutnya ketinggalan sholat ya. Salah satunya adalah cerita sang khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab ini dia sangat takut kalau ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian dia sangat cinta dengan orang-orang miskin. Kemudian beliau ini ada di kebun kurma. Ketika itu mau menjelang sholat asar, dia masih di kebun kurma. Kemudian
pada saat sholat asar, kemudian dia tahu bahwasanya waktu sholat asar, ketika dia sampai ke masjid, Umar ini melihat jamaah sudah melaksanakan sholat asar, dan dia sangat terkejut. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya aku telat, aku celaka, aku ketinggalan sholat berjamaahku. Maka sampai-sampai dia kalimat itu terdengar dengan para sahabat yang lainnya. Ketika sholat, maka dia ini sampaikan kepada orang-orang miskin, wahai orang miskin, gara-gara kebun kurma inilah aku jadi telat sholat, maka aku berikan kebun kurma ini sebagian untuk fakir miskin. Luar biasa, Masya Allah. Mana ada pada saat zaman sekarang ini ketinggalan sholat ya biasa-biasa saja ya. Dan seperti kita anak-anak main game seperti mengabaikan ketika sholat, seperti itu kan, ketinggalan sholat. Seharusnya HP itu harus diberikan kepada orang lain ya. Itu adalah salah satu kisah sahabat. Baik, selanjutnya qasar. Pembagiannya adalah ada jamak qasar, ada jamak dan qasar. Di dalam bab ini kalian akan memahami bagaimana apa itu sholat jamak, apa itu sholat qasar, dan apa itu jamak dan qasar. Kemudian bagaimana cara nanti prakteknya. Mudah-mudahan di dalam materi ini kalian nanti bisa mempraktekannya dan paham apa itu jamak, apa itu qasar, dan apa itu jamak dan qasar. Baik, kita ke pengertian. Pengertian sholat jamak dan qasar merupakan aktivitas sholat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu seperti musafir dalam perjalanan. Jadi dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembayangmu jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini ada salah satu dalil yang pertama memerintahkan sholat qasar. Kemudian pengertian sholat jamak. Pengertian sholat jamak adalah menggabungkan. Ya, perhatikan. Jadi kalau jamak itu menggabungkan. Kalau bahasa kitanya menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Seperti mengerjakan sholat zuhur dengan asar, yang keduanya dikerjakan dalam waktu zuhur saja atau dalam waktu asar saja. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak, ya, tidak boleh digabungkan. Hukum sholat jamak adalah mubah, diperbolehkan. Sholat yang boleh dijamak. Nah, hati-hati, perhatikan, diingat. Jadi syarat sah sholat jamak yang pertama adalah dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 km. Sebagian ulama mensyaratkan jarak tempuh sampai 80,6 km. Kemudian perjalanan itu tujuannya bukan untuk maksiat, ya. Kemudian dalam keadaan ketakutan, ya. Sholat yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berarti subuh tidak bisa. Jadi jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian macam-macam sholat jamak. Dia tuh ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa tuh Ustaz jamak takdim? Kalau jamak takdim itu dikerjakan di awal. Kalau jamak takhir dikerjakan di akhir waktu. Contohnya cak mana Ustaz? Jamak takdim contohnya cak ini. Kita ketinggalan, pengen kita ini sholat zuhur dan asar. Kita takut sholat asar ini tidak dapat, maka kita lakukan sholat asar ini di waktu zuhur. Maka dikerjakannya di waktu zuhur. Itulah nama jamak takdim. Jadi ngerjakan sholat asarnya di waktu zuhur. 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Kemudian sholat maghrib juga sama. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Kalau jamak takhir, ya kebalikannya seperti itu, ya. Syarat melaksanakan sholat jamak: mendahulukan sholat yang lebih awal dari kedua sholat. Kemudian berniat menjamak. Kemudian tidak menyelingi antara dua sholat, tetap dalam keadaan safar. Ya, kita lanjut, kita lewatkan sholat qasar. Perhatikan, kalau jamak tadi menggabungkan, kalau qasar dia meringkas dari 4 jadi 2. Sholat apa bae Ustaz? Qasar itu zuhur, asar, isya. Jadi maghrib dengan subuh tidak pacak. Jadi yang bisa diqasar adalah zuhur, asar, dan isya. Hukum sholat qasar dia adalah
mubah, diperbaik. Ustadz ulangi lagi, Ananda Afif, apa sholat jamak itu artinya? Menggabung? Sholat jamak itu menggabungkan. Oke, kalau qasar? Meringkas. Kalau jamak qasar? Dijamak sekaligus. Iya, melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak sekaligus. Dikosor. Iya, pintar. Terima kasih Anda Habib. Bahwa itulah kesimpulannya adalah bahwasanya sholat jamak itu adalah menggabungkan, kosor itu meringkas. Sholat jamak asar dengan zuhur, kemudian maghrib dengan isya, subuh tidak bisa dijamak ya. Kemudian yang dikosor hanya 4 rakaat saja, yaitu zuhur, asar dengan isya. Subuh tidak bisa, maghrib tidak bisa dikosor. Itulah materi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan agar kita selalu menjaga sholat kita, kemudian jangan pernah untuk meninggalkan sholat berjamaah. Sesuai dengan di surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, Ustadz ulangi lagi ya. Dalil nakli salat jamak dan qasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Ya, sesuai dengan awal kita tadi bahwasanya kita harus boleh, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu ya. Jadi Anda tetap semangat walaupun dalam perjalanan jauh, jangan tinggalkan sholat. Oke. Dari itu saja dari Ustadz. Nanti ada penilaian, insyaallah nanti kita akan lanjut. Kita mulai ya. Oke, mulai dari sekarang. Silakan kerjakan. 4, 3, 2, 1, go. Anda dapat catat. Masih. Baru mulai tak. Posisi teratas masih Ekila.